Halo, apa kabar semua? Salam sehat, salam sejahtera. Bagaimana kabar rekan-rekan guru hebat sekalian? Nah, jadi di sini setelah kita di part pertama membahas tentang identifikasi masalah dari pedagogik, literasi dan numerasi. Nah, jadi di sini di part 2 kita akan melanjutkan bagaimana materi PPG Daljab khususnya di prodi PJOK DLK 1.1. Kita lanjutkan di part 2 nya, jadi langsung saja. Sebelum lanjut jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar pembuatan video bisa lebih bersemangat lagi untuk berkarya, untuk membantu atau memfasilitasi rekan-rekan guru hebat yang sedang menjalani atau melakukan aktivitas PPG Daljab. Jadi kemarin di part pertama kita sudah membahas tentang bagaimana masalah yang diidentifikasi dari literasi, numerasi, dan pedagogik serta analisis identifikasi masalah. Jadi di kolom yang kedua atau nomor yang kedua nanti kita akan dipertemukan tentang bagaimana kesulitan belajar peserta didik termasuk peserta didik yang berkebutuhan khusus dalam pembelajaran atau berdiferensi di kelas berdasarkan pengalaman saat menjadi guru. Dari sini kita sudah mengetahui tentang bagaimana kondisi anak-anak yang mempunyai atau anak yang berkebutuhan khusus. Jika rekan-rekan guru itu memang benar mempunyai atau ada peserta didik yang berkebutuhan khusus, jadi silakan dituangkan di sini. Nah, jika tidak ada, saran saya jangan dipaksakan. Kalau memang tidak ada di sekolah atau tempat mengajar rekan-rekan guru, itu seharusnya tidak memaksakan untuk membuat di kolom yang berdua ini. Misalkan di rekan-rekan di sekolah, rekan-rekan tempat guru mengajar itu tidak ada peserta didik yang berkurang khusus. Jadi di sini rekan-rekan guru dengan mengosongkannya saja. Pada saat ditanyakan oleh dosen atau guru pamong, bilang saja sejujurnya. Apabila dipaksakan itu nanti akan membuat sulit diri sendiri pada saat di kelanjutan LK 1.2 nya, karena kita harus mencari-cari sendiri bagaimana menganalisisnya, bagaimana solusinya jika tidak ada. Tapi kalau memang ada itu dibuat saja. Apakah berkebutuhan khusus itu secara fisik, emosional, atau mental, itu banyak. Berkebutuhan khusus itu tidak hanya di fisik saja. Jadi berkebutuhan khusus itu ada banyak. Nah, di sini langsung saja identifikasi masalahnya. Itu masalah yang diidentifikasi di sekolah saya mengajar, khususnya di SD. Ada salah satu anak yang berkebutuhan khusus. Jadi identifikasi masalahnya atau masalah yang diidentifikasi itu saya buat sulitnya menemukan metode belajar untuk anak yang berkebutuhan khusus. Analisis masalahnya, peserta didik cenderung aktif mengganggu teman yang sedang konsentrasi belajar saat di kelas tanpa tahu perbuatan yang dilakukannya itu salah. Di sini lebih menghususkan ke peserta didik hiperaktif. Peserta didik yang hiperaktif itu merupakan salah satu dari anak yang berkebutuhan khusus. Contohnya pada saat kita mengajar atau dia belajar, peserta didik tersebut mengganggu atau membuat gerakan-gerakan yang mengganggu jam pelajaran. Bahkan kita sudah menegur, kita sudah memberikan hukuman secara yang sesuai. Peserta didik tersebut itu sekolah saya tidak memperdulikan hal itu. Nah, itu juga termasuk dalam peserta didik yang berkebutuhan khusus. Nah, jadi seperti itu. Kembali, jika tidak ada, tidak usah dibuat. Karena apa? Itu akan merugikan atau membuat di berkelanjutan kuliah itu menjadi sulit. Seperti itu. Jadi kita lanjut ke yang nomor 3. Di sini jenis permasalahannya itu membangun relasi atau hubungan dengan peserta didik dan orang tua peserta didik.
Masalah yang diidentifikasi: minimnya komunikasi orang tua ke peserta didik, minimnya komunikasi orang tua peserta didik ke guru di SD 2 Perancang. Analisis identifikasi masalah: orang tua dari peserta didik hanya cenderung cuek untuk melakukan kolaborasi dengan guru terkait pembelajaran peserta didik di rumah. Jadi kesimpulannya itu orang tua dari peserta didik itu tidak lebih banyak yang tidak peduli dengan apa yang dilakukan anak mereka di sekolah. Jadi contohnya seperti ini: peserta didik pulang ke rumah, rata-rata orang tua itu jarang menanyakan apakah ada tugas dari sekolah atau tidak, apakah tadi belajar apa atau apa, apakah tadi sudah mampu menjawab pertanyaan dari guru atau belum. Nah, dari sana komunikasi antara guru atau peserta didik dan orang tua tentang apa yang dialami pada saat bersekolah tadi itu merupakan salah satu penyebab rendahnya tingkat atau rendahnya progres belajar dari peserta didik, karena waktu di rumah itu lebih banyak daripada waktu pada saat bersekolah. Jadi buat sesimpel mungkin atau buat segampang mungkin. Contohnya seperti ini: komunikasi ke orang tua dari orang tua ke peserta didik itu kurang. Itu namanya membangun relasi dari guru, peserta didik dan orang tua. Jadi seperti itu. Kemudian yang nomor 4, pemahaman pemanfaatan model-model pembelajaran inovatif berdasarkan karakteristik materi dan peserta didik. Nah, dari sini model-model pembelajaran yang inovatif yang berdasarkan karakter materi peserta didik itu yang menjadi permasalahan. Lalu masalah yang diidentifikasi itu apa? Respon peserta didik SD lambat dalam menangani masalah. Maksudnya respon itu bagaimana? Dari SD atau peserta didik yang SD itu masih takut pada saat memberi feedback atau guru melemparkan pertanyaan ke peserta didik. Peserta didik itu masih kurang percaya diri pada saat menanggapi pertanyaan dari guru. Itu masalah yang ada di sekolah saya. Contohnya seperti ini: apakah anak-anak pada saat melakukan roll depan atau back roll ada kesalahan atau ada kendala pada saat melakukannya sehingga anak-anak itu tidak sempurna. Dari pertanyaan seperti itu seharusnya peserta didik itu tahu apa yang mereka lakukan dan apa penyebab kesalahan dari gerakan tersebut. Di sekolah saya mengajar itu peserta didik cenderung takut mengungkapkan perasaannya. Jadi analisisnya seperti ini: saat pembelajaran berlangsung dengan sistem timbal balik atau tanya jawab, peserta didik cenderung pasif, tidak mampu memberikan pendapat sendiri. Jadi kesimpulannya itu adalah peserta didik tidak percaya diri. Nah, jadi seperti ini, mungkin seperti ini. Jika permasalahan yang ada di sekolah rekan-rekan guru itu berbeda, silakan, tidak harus disamakan, karena rata-rata di SD memang seperti ini permasalahannya. Mungkin rekan-rekan guru yang mengajar di SMP atau di SMA, SMK itu berbeda. Itu untuk nomor 4. Nah, jadi untuk nomor 5 lanjut. Di sini jenis permasalahannya: materi terkait literasi numerasi advance, material miskonsepsi atau HOTS, high order thinking skill. Mungkin di SD terlalu susah untuk membahas bagaimana materi HOTS. Nah, jadi coba kita bedah sedikit-sedikit. Yang pertama, kita harus mengetahui HOTS dulu, karena untuk literasi numerasi advance, material dan miskonsepsi itu rata-rata peserta didik sudah tahu. Nah, HOTS ini merupakan arti dari higher order thinking skill yang dimana peserta didik dituntut untuk mampu mengatasi masalah yang bukan lebih sulit, lebih kompleks.
Caranya seperti ini. HORS adalah dikenal konsep Benjamin S. Bloom DKK, lalu buku berjudul Taxonomy of Educational Objectives, merupakan salah satu bagian dari ranah kognitif yang ada dalam taksonomi Bloom dan bertujuan untuk mengasah keterampilan mental seputar pengetahuan. Ada tingkatannya. Yang pertama itu mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta atau creating. Dari sini yang saya buat tentang HORS. Kita jujur saja bahwa peserta didik di SD kelas 6 cenderung takut melakukan perbandingan salah benar. Nah, di sini salah benar itu kurang tepat. Nah, salah benar untuk peserta didik mungkin lebih ke melakukan perbandingan tepat atau kurang tepat. Karena kalau kita mengatakan itu salah, itu akan membuat mental atau rasa percaya diri dari peserta didik itu kurang. Jadi kita ganti tepat dan kurang tepat. Nah, jadi seperti ini. Kemudian analisisnya, peserta didik cenderung tidak percaya diri untuk melakukan evaluasi diri saat melakukan gerakan yang salah atau gerakan yang tepat. Di sini saya lebih ke bagaimana peserta didik itu mampu mengevaluasi diri. Contohnya seperti ini, seperti yang saya katakan tadi di pemahaman pemanfaatan model-model pembelajaran inovatif. Jadi peserta didik itu lebih tahu atau bisa merasakan kesalahan yang dialami pada saat pembelajaran itu berlangsung, khususnya di pelajaran praktik. Contohnya seperti ini. Percobaan pertama roll depan itu tidak sempurna atau masih miring. Seharusnya itu berada di matras pada saat roll atau jatuhnya. Mereka atau peserta didik itu pada saat roll malah nyamping. Nah, itu disebabkan karena apa? Dari HORS, peserta didik itu mampu mengevaluasi diri. Oh, mungkin tangan kanan saya kurang kuat untuk menumpu. Nah, dari sana peserta didik akan mampu melakukan evaluasi dan melakukan pembenaran gerakan di percobaan berikutnya. Mungkin lebih seperti itu. Kemudian yang nomor 6, lanjut, pemanfaatan teknologi atau inovasi dalam pembelajaran. Nah, pemanfaatan teknologi atau inovasi dalam pembelajaran, di sini saya itu membuat tentang atau lebih mengkerucut ke bagaimana peserta didik harus mampu menggunakan gawai, gadget atau handphone dengan secara efektif dan benar. Jadi peserta didik SD kurang bijak dalam menggunakan kemampuan teknologi. Analisisnya adalah peserta didik lebih suka bermain game online ketimbang mencari hal-hal yang kurang dipahami pada saat pembelajaran. Mungkin rata-rata permasalahannya di peserta didik di SD itu mereka mempunyai HP atau gawai. Setidaknya mereka meminjam HP dari orang tua atau kakak, kemudian hanya mencari hal-hal yang membuat mereka itu menarik. Contohnya bermain game atau membuka sosial media, bahkan YouTube, mencari video-video yang tidak ada hubungannya dengan pembelajaran. Nah, dari kita menganalisis atau mengidentifikasi masalah ini, nanti kita akan mampu memberikan solusinya bagaimana. Jadi seperti itu. Kita buat jenis permasalahan itu yang memang benar-benar ada atau benar-benar terjadi di sekolah rekan-rekan guru mengajar. Mungkin seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu di tugas LK 1.1 tentang identifikasi masalah. Selanjutnya nanti kita di pertemuan berikutnya akan membahas tentang LK 1.2 tentang masalah yang diidentifikasi. Nah, dan
Dari masalah yang identifikasi nanti akan ada beberapa tabel, contohnya seperti ini. Di eksplorasi penyebab masalah, nah, ini eksplorasi penyebab masalah. Nah, nanti dari tabelnya itu akan berubah masalah yang identifikasi, hasil eksplorasi penyebab masalah, dan analisis eksplorasi penyebab masalah. Video berikutnya akan saya bahas tentang LK1.2 tentang eksplorasi penyebab masalah. Jadi tunggu saja, subscribe atau bunyikan loncengnya agar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video seputar materi kuliah dari PPG Daljab Prodi PJOK. Sekian, terima kasih. Salam sehat.